Cerita ini dimulai dari seorang laki-laki yang bernama Chuck yang berjalan di tengah hujan. Kemudian, masuk ke salah satu kafe untuk bertemu dengan seseorang yang bernama Grace. Dalam perbincangannya, Grace meminta Chuck untuk menceritakan kisahnya ketika dia terdampar di sebuah pulau terpencil. Awalnya, Chuck ragu untuk bercerita karena takut ceritanya tidak akan dipercaya. Setelah Grace meyakinkan kalau dia akan mendengarkan dan mengetik semua ceritanya, Chuck pun mau bercerita. Jadi, waktu itu Chuck sudah sangat lama terdampar di pulau terpencil. Tiap harinya, Chuck berusaha membuat tanda agar seseorang melihat dan menolongnya. Untuk bertahan hidup, Chuck mengandalkan rumput laut yang sangat melimpah di pulau tersebut. Sampai suatu ketika, Chuck tak sengaja menemukan mesin kapal. Dengan menggunakan kertas panduan, Chuck berusaha membuat rakit dari botol bekas. Ketika akan dicoba, ternyata mesin kapal tersebut sudah rusak. Karena merasa lapar, Chuck pun kembali ke gua untuk makan rumput laut meskipun rasanya tidak enak. Tidak ada pilihan lagi, Chuck pun membuka tumpukan batu yang berisi permen sisa ketika terdampar. Setelah dirasa tidak lapar lagi, Chuck memutuskan untuk tidur sejenak. Tidak hanya Chuck, ternyata ada dua larva kecil yang juga terdampar bernama Kuning dan Merah. Chuck yang mendengar suara berisik langsung bangun untuk mengecek permennya. Singkat waktu, si Merah dan si Kuning yang ketahuan langsung kabur sambil membawa bungkusan permen dan masuk ke dalam mesin kapal. Tidak terima permennya diambil, Chuck yang memukul mesin kapal dengan batu malah membuat mesinnya hidup dan pergi sambil mendorong rakitnya. Tapi tak lama kemudian mesin tersebut meledak dan melempar kedua larva kembali ke pulau. Singkat cerita, keesokan harinya, mereka berdua jalan-jalan di hutan untuk mencari makanan. Mereka berdua tak sadar sudah terpisah satu sama lain. Si Kuning untungnya berhasil menemukan tanaman yang bisa dia makan. Namun, si Merah sialnya memakan jamur yang membuatnya kentut sampai pingsan. Kemudian, datang larva penghuni hutan, sebut saja dengan nama Annie. Melihat si Merah yang keracunan, membuat Annie membawanya pergi. Singkat waktu, si Merah diikat dan dimasukkan ke dalam kuali. Si Merah menganggap kalau dia lagi dimasak, padahal yang Annie lakukan hanya menyembuhkan si Merah dari keracunan. Tak lama kemudian, datang si Kuning sambil dikejar seekor burung. Merasa dalam bahaya, Annie langsung melepaskan ikatan si Merah agar bisa lari menyelamatkan diri. Singkat waktu, kedua larva ini terpojok di tepi tebing. Untungnya, Annie datang tepat waktu untuk menjinakkan burung dengan keahliannya. Awalnya, Annie berhasil, tapi si Kuning yang kentut malah membuat burung menjadi marah. Annie yang melihat dua larva temannya ini sedang dalam bahaya, langsung berlari dan mendorong mereka ke samping, agar tak dimakan sama si burung. Hal itu malah membuat Annie terjun ke laut. Merasa berhutang budi, si Merah terjun ke laut untuk menyelamatkan Annie. Setelah itu, si Merah membawa Annie ke tepi pantai. Saat topeng Annie dibuka, alangkah terkejutnya si Merah melihat Annie yang begitu cantik. Dengan cepat, si Merah langsung memberikan pertolongan pertama. Ketika sadar, Annie malah marah dan pergi meninggalkan si Merah. Terlihat mereka berdua saling menatap dengan perasaan suka. Karena kejadian itu membuat si Merah menjadi jatuh cinta sama Annie. Si Merah sampai membuat ukiran dari kayu berbentuk wajahnya Annie. Si Kuning yang sadar temannya yang lagi jatuh cinta mencoba memberikan ide untuk mengajak Annie makan berdua di tepi pantai. Setelah selesai menyiapkan tempat, si Merah pergi ke hutan untuk mencari Annie. Singkat waktu, si Merah sampai di tempat tinggalnya Annie. Di sana, si Merah tak sengaja melihat benda yang ditutupi daun. Ketika akan dibuka,
datang Annie yang langsung memukul si Merah sampai pingsan. Kemudian Annie mengembalikan si Merah ke tepi pantai. Saat sadar, si Merah langsung mengajak Annie untuk makan malam di tepi pantai. Si Kuning yang niatnya ingin menghibur malah tak sengaja mencium Annie. Hal itu membuat si Merah menjadi marah dan kabur ke hutan sambil membuang pahatan kayunya. Singkat waktu, Annie datang sambil memberikan pahatan kayu yang tadi dibuang. Karena sudah terlanjur sakit hati, si Merah langsung membuang pemberiannya Annie. Tanpa diduga, yang Annie berikan adalah pahatan menyerupai wajahnya si Merah. Merasa bersalah, si Merah lari untuk minta maaf sama si Annie. Ternyata Annie yang mencium si Kuning cuman kesalahpahaman akibat si Kuning yang mencoba mengambil pahatannya Annie. Karena tidak fokus, si Merah yang tersandung malah mencium Annie. Hal itu malah membuat Annie senang dan mereka berdua pun menjadi dekat. Lanjut cerita, beberapa hari kemudian ketika si Kuning dan Merah sedang berjalan di tepi pantai, mereka menemukan kotak yang isinya adalah anak anjing laut. Melihat kondisinya yang sangat memprihatinkan, kedua larva mengambil makanannya Chuck untuk diberikan ke anjing laut. Di malam harinya, Chuck yang sedang menangis tak sengaja bertemu dengan anjing laut. Melihat kalung anjing laut yang bernama Clara yang sama dengan nama pacarnya, sedikit demi sedikit bisa mengobati rasa rindunya Chuck. Keesokan harinya, Chuck dan larva saling berebutan Clara. Karena merasa tertekan, Clara memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau. Merasa bersalah, Chuck dan larva bekerja sama memanggil Clara agar mau kembali. Dan benar saja, Clara pun mau kembali. Keesokan harinya, pulau terpencil itu kedatangan robot dari planet lain. Ketika sampai, robot itu malah dimakan sama kepiting dan merubahnya menjadi Transformers. Lanjut cerita, si kepiting mulai mengawasi apa saja yang dilakukan sama larva. Merasa kedua larva adalah ancaman, si kepiting terus saja mengajak kedua larva untuk ditangkap. Sementara Chuck yang ingin membuat rakit mengalami kesulitan karena tidak punya peralatan. Berkat bantuan si kepiting, membuat Chuck dengan mudahnya membuat perahu. Merasa tak terima dimanfaatkan, si kepiting mengirimkan pesan bantuan ke planet asalnya. Tak lama kemudian, datang cahaya dari langit yang memantul ke kapalnya Chuck sampai kebakar. Chuck yang kapalnya pelontos mengembalikan cahaya tersebut sampai planet si kepiting hancur. Keesokan harinya, si Kuning menunjukkan keahliannya dalam mengolah rumput laut. Tanpa diduga, makanan yang dibuat sama si Kuning rasanya sangat enak. Hal itu membuat si Merah berusaha untuk bersaing dalam membuat makanan. Mau bagaimanapun, tetap saja masakan si Merah tidaklah enak. Sampai suatu ketika, si Merah melihat bubur yang dibuat sama ikan pantai. Setelah dicoba, ternyata rasanya sangat enak. Singkat waktu, si Merah menantang si Kuning untuk membuat makanan. Awalnya masakan si Kuning yang juara. Tetapi setelah masakan si Merah dicoba, semua mulai suka dengan masakan si Merah. Ketika tahu cara pembuatannya, semua penghuni pantai langsung mengejar si Merah. Singkat cerita, Chuck yang keasikan cerita, tak sadar semua orang di kafe berkumpul untuk mendengarkan ceritanya Chuck. Karena semua orang meminta Chuck untuk melanjutkan ceritanya, Chuck pun kembali bercerita. Jadi, waktu itu, Chuck masih saja berusaha membuat rakit, tapi selalu diganggu sama para larva. Dengan perasaan jengkel, Chuck mengejar larva sampai ke puncak gunung. Karena cuaca sedang mendung, Chuck dan larva mendapatkan kesialan dengan tersambar petir. Hal itu membuat mereka berdua pingsan dan jatuh ke laut. Ketika sadar, alangkah terkejutnya Chuck mengetahui dirinya tertukar tubuh dengan si Kuning. Sementara si Kuning terlihat menikmati tubuh barunya. Singkat waktu, Chuck yang pingsan terbangun di rumahnya Annie. Di sini, Chuck mengerti walaupun hanya seekor larva, mereka akan saling membantu. Tidak ingin selamanya terjebak di tubuh larva,
Chuck memancing si kuning supaya naik ke atas gunung agar mereka berdua bisa tersambar petir dan kembali ke tubuhnya semula. Pun terus berjalan, tiba-tiba datang gundukan es ke tepi pantai. Hal itu membuat sisi pulau mulai membeku. Chuck dan para larva berusaha membuat api unggun, tapi sayangnya api tersebut tidak cukup kuat untuk menyala. Kemudian muncullah ide untuk membuat api dari gas kentut. Namun sayangnya sebelum bisa membuat api, tapi semuanya sudah membeku. Karena si kuning yang sudah terlanjur makan jamur kentut membuat dirinya terbang akibat dorongan gas kentut. Tidak lama kemudian, si kuning nancap ke lubang ikan pantai. Karena salah satu ikan memercikan api, hal itu membuat pulau kembali menjadi hangat. Singkat cerita, keesokan harinya, gunung di pulau itu tiba-tiba meletus. Hal itu membuat Chuck menyiapkan rakit untuk evakuasi. Sementara si merah berusaha membujuk Annie untuk meninggalkan pulau. Karena keadaan semakin kacau, datanglah Chuck yang menyelamatkan Annie dan si merah. Karena terjebak lava, Chuck rela mengorbankan diri demi menyelamatkan para larva. Tidak tega meninggalkan Chuck, mereka kemudian melemparkan ke lava agar menjadi pijakan untuk Chuck. Singkat waktu, mereka memasukkan jamur kentut ke mulutnya Chuck. Hal itu membuat rakit terdorong jauh akibat gas kentut. Di saat yang lain senang, Annie tampak sedih karena harus meninggalkan tempat tinggalnya. Dengan berat hati, Annie harus kembali ke pulau meninggalkan yang lain. Singkat waktu, mereka terombang-ambing di tengah lautan. Mereka yang putus asa karena tidak bawa makanan mendapatkan cobaan, yaitu terkena badai di lautan. Namun, setelah badai itu, mereka mendapatkan banyak ikan untuk dimakan. Setelah itu, mereka saling tertawa bersama sambil menikmati langit malam. Dari kejadian itu, mereka saling dekat layaknya seperti keluarga. Lanjut cerita, si kuning yang menarik tali membuat mereka terpisah dengan tujuan yang berbeda. Si anjing laut bertemu dengan koloni anjing laut lainnya. Si kepiting terdampar kembali ke pulau, dan Chuck sampai di dermaga kota, sehingga dia bisa kembali ke rumahnya. Sementara para larva tidak diketahui kemana dia pergi. Singkat waktu, hujan pun sudah reda. Grace dan Chuck pun keluar dari kafe. Sebelum pergi, Grace berterima kasih karena Chuck mau meluangkan waktunya untuk bercerita. Beberapa saat kemudian, buku itu pun terbit dan disukai banyak orang. Ketika akan pergi, Chuck mendengar suara yang tidak asing. Ternyata benar, di lubang got ada larva dan film pun selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.